Dia berkata begini, jika engkau anak Allah. Ketika saya perhatikan kata ini dalam bahasa aslinya, sebenarnya dia ini sedang meragukan status Yesus sebagai anak Allah. Ini yang terjadi Bapak Saudara dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti Tuhan dalam permasalahan apapun, ketika kita sedang down, kita sedang lemah, Iblis kata, kamu itu hamba dosa, kamu itu bukan anak Allah, membuat kita semakin lemah. Tapi saudara, tenangkan dalam kehidupanmu dan pastikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, amin. Bukan hamba iblis lagi. Orang yang bijaksana Bapak Saudara, dia akan tahu bahwa iblis itu akan menipu dia, membuat dia jauh, bahkan statusnya dia sebagai anak Allah itu diragukan. Dia ingin menguji Yesus, apakah Yesus tetap teguh pada pendiriannya, statusnya sebagai anak Allah yang akan tetap dipertahankan kan? Atau dia akan mengikuti perintah iblis. Orang yang hidup bijaksana Bapak Saudara, dia akan dapat memahami cara kerja iblis di dalam kehidupannya ketika pengiringan dan pelayanannya akan Yesus Kristus. Sebab iblis bekerja pada saat dalam kondisi atau situasi paling terlemah dari orang tersebut. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara dalam tekanan situasi kondisi yang paling terlemah dalam kehidupanmu, jangan cepat gampang ambil keputusan. Jangan cepat gampang ambil keputusan. Tenang, berdoa, berseling sama Tuhan. Karena hari-hari ini Bapak Saudara, ketika anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan, ketika diperhadapkan dengan situasi kondisi terlemahnya dia marah, dia menggerutu, dia cepat-cepat mengambil kesimpulan, mengambil solusi. Akhirnya Bapak Saudara, itu akan merugikan diri masing-masing, merugikan diri masing-masing dan orang-orang sekitar. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita harus bijaksana supaya kita tahu cara kerja iblis. Sebab iblis itu bekerja pada situasi kondisi terlemah seseorang, terlemah diri kita. Dan kalau terlemah dalam kehidupan kita dimanfaatkan Bapak Saudara, maka ketika kita cepat atau gampang mengambil keputusan, maka kita akan jatuh Bapak Saudara. Orang yang hidup bijaksana Bapak Saudara, dia akan mampu dan tahu cara kerja iblis saat dia dicobai Bapak Saudara. Sebab iblis menawarkan dan menjanjikan kesenangan atau kenikmatan dunia, tetapi dia tidak memberitahukan dampak terburuk yang akan terjadi. Betul Bapak Saudara? Dia memberitahukan semua yang enak-enak, tetapi dia tidak memberitahukan dampak yang terburuk yang akan terjadi. Anak-anak muda hari-hari ini engkau diingatkan bahwa jangan pergaulan bebasmu. Iblis ketahui itu senang, nikmat dan sebagainya. Bahkan mungkin di dalam keluarga rumah tangga, persinahan, selingkuh, iblis ketahui itu enak. Tetapi ujungnya apa Bapak Saudara? Keluarga berantakan, pekerjaan hancur, anak istri kesana kemari. Itu yang iblis tawarkan. Beda dengan Yesus Kristus. Kalau ikut Yesus Kristus, penderitaan itu salib, tetapi ujungnya surga, menjamin jaminan buat kita Bapak Saudara. Kalau Yesus dia menjanjikan suatu kesenangan, kenikmatan dunia, tetapi dia tidak memberitahukan dampak terburuk yang akan terjadi. Hari ini saya dan Bapak Saudara diingatkan, ketika dalam masa tersulit dunia, iblis sedang menawarkan, kamu buat begini saja supaya ada jalan keluar.